Selamat datang guys di tutorial template pencatatan dan penyusunan aset by Digiminfo. Jadi di halaman pertama ini, di halaman panduan ya. Di sini bakal banyak arahan-arahan dan catatan-catatan yang bisa teman-teman pakai nih untuk memulai dalam menggunakan template ini. Dengan catatan dari halaman ini itu akan banyak digunakan sebagai sumber untuk halaman-halaman yang lain. Jadi yang ada di sini itu tolong buat tidak diubah ya. Karena kalau diubah ya yang di dalam sini di halaman lain penghitungan-penghitungan itu juga akan ikut berubah. Seperti itu. Nah, untuk memulai penggunaan template ini kita langsung masuk aja ke tutorial dan panduan ya. Ada di sini ya. Oke. Yang pertama, atur penggunaan template ini agar menggunakan bahasa Indonesia. Karena template ini hanya didukung dengan menggunakan bahasa Indonesia aja, guys. Caranya, klik file, kemudian ke setelan. Nah, pastikan lokasi ini adalah Indonesia. Oke. Habis itu, simpan setelan. Nah, gitu aja. Simple ya. Nah, kedua, tuliskan nama perusahaan Anda di kolom nama perusahaan di atas. Nah, di sini nih, tulis aja nama PT teman-teman. Misalnya, tertulis itu PT Maju Bersama ya. Kemudian, langkah-langkah nomor 3, di halaman penyusutan aset, tuliskan tahun pembelian aset tertua. Berarti di halaman penyusutan aset, nah, semisal aset tertua yang teman-teman miliki itu adalah perolehan di tahun 2019, maka kita tulis di sini 2019. Pokoknya tahun pembelian yang paling tua ya. Ini kalau misalnya aset teman-teman yang paling tua itu tahun 2000, biasanya di sini 2000. Seperti itu. Kembali ke halaman pertama. Di sini sebenarnya sudah cukup itu aja. Dan di sini akan ada catatan-catatan yang teman-teman bisa lihat lah dan bisa baca ya. Biar jelas karena mungkin kedepannya ada beberapa error itu sudah dijelaskan juga di sini. Ada pengaturan-pengaturan yang harus dilakukan teman-teman biar bisa kembali seperti semula, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung masuk ke halaman daftar aset. Di halaman daftar aset ini, teman-teman silahkan menuliskan seluruh aset teman-teman semua nih. Dan pastikan kolom-kolom yang berwarna hijau, kolom nomor seri, nama aset, kelompok, tanggal perolehan ini, kemudian harga perolehan dan status itu diisi ya. Kita buat contoh misalnya pembelian tahun 2019 tadi ya. Gunakan kode ATP 2019-1 untuk aset pertama. Nah, kemudian kita tulis misalnya meja kerja. Oke. Nah, untuk jenis ini kita masukkan ke dalam, kebetulan meja kerja dari kayu ya. Jadi kita tulis dari kayu. Nah, kemudian untuk kelompoknya ini kita bisa lihat ada beberapa pilihan nih. Dan ini sebenarnya meja kerja nih dia masuk mana? Bisa teman-teman lihat di halaman panduan, kemudian geser ke sebelah kanan dan pembagian kelompoknya nih. Kita lihat nih, mebel-mebel punya kita tuh meja itu masuknya kemana nih? Ternyata masuknya ke sini. Mebel dan peralatan dari kayu. Nah, bisa dibaca ya. Nah, dia masuk ke kelompok 1. Jadi meja itu tadi masuk ke kelompok 1. Dia masuk ke kelompok 1, kolom yang berwarna abu-abu ini dia akan terisi secara otomatis nanti ketika kita mengisi yang lain-lainnya. Cuman yang paling penting yang kolom warna hijau ini ya, karena itu akan berpengaruh di penghitungan pencatatan nanti. Kemudian kita tulis tanggal perolehannya nih. Misalnya di tahun 2019. Pembelian di tahun 2019 saya taruh di misalnya bulan Maret tanggal 5. Secara otomatis tahunnya akan muncul di sini. Kemudian harga perolehan kita mungkin pasang di harga 4 juta ya. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita masukkan statusnya. Karena dia masih dipakai oleh kantor, maka kita pilih opsi aktif. Jika meja teman-teman itu ternyata sudah tidak digunakan dan sudah tidak dimiliki oleh kantor, maka pilih dilepas atau dijual. Dan ketika teman-teman pilih dilepas atau dijual, silahkan tuliskan tanggalnya. Misalnya dijual pada tahun 2020, 5 Juni 2020. Nah, misalnya seperti itu.
Oke, sudah cukup. Kita isi yang hijau-hijau dulu ya. Langsung masuk ke penyusutan aset. Di penyusutan aset ini, dia akan langsung muncul nilainya nih. Ya, meja kerja yang akan muncul keterangan-keterangan penyusutannya nih. Harga perolehan, bulan perolehan, tahun perolehannya. Karena dia mulai di tahun 2019, maka dia akan mulai menghitung penyusutannya di bulan pembelian. Karena dia bulan perolehannya tuh di bulan Maret, dia baru mulai penyusutan di bulan Maretnya. Dan dia akan terhitung 83.000, berarti nilai penyusutan per bulannya itu adalah 83.333. Kemudian ditambah dikali 2 untuk bulan April, dikali 3 untuk bulan Mei, dan penghitungannya hingga bulan Desember. Ternyata dalam 10 bulan nilai penyusutan untuk meja kerja ini adalah 833.000. Dan nilai bukunya meja kerja ini di akhir tahun adalah 3.166.667 rupiah. Begitu terus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu tertulis 0 rupiah. Jadi padahal ini nilai bukunya masih banyak nih, masih 3 juta, kok tiba-tiba 0? Ya, dia 0 karena tadi kita memberikan statusnya di sini adalah dilepas atau dijual. Jadi karena kita menulisnya 5 bulan 6, dia menjadi 0 di bulan 6, di bulan Juni, karena sudah tidak kita miliki lagi. Baru kita, jika ini diubah ke aktif dan di sini dikosongkan, kita lihat nilainya dia akan langsung muncul lagi nih. Dan dia akan terus sampai dia habis. Dan habisnya di bulan Februari tahun 2023. Nah, nilai akhir pada tahun ini dia langsung jadi 0. Itu untuk penghitungan di tiap bulannya, guys. Seperti itu. Kemudian nanti di seluruh halaman ini itu berisi dengan semua ini, penghitungan per bulannya. Nanti ketika teman-teman ubah ini menjadi 2019 ya, misalnya jadi 2000 yang lebih tua gitu. Misalnya tahun 2021. Nah, otomatis di tahun 2019 dia akan masih kosong, 2020 dia masih kosong, dan dia mulai penghitungan di tahun 2021. Jadi otomatis nih. Makanya sini harus ditulis tahun yang paling tua. Semisal ternyata aset yang paling tua itu adalah pembelian di tahun 2021, tulis aja nih 2021, maka dia akan bergeser. Nah, seperti itu. Dan tahun-tahun ini dia akan otomatis ya, menyesuaikan secara otomatis. Seperti itu. Kemudian untuk di halaman hasil penyusutan, ini akan merangkum nilai penyusutan, nilai sisa, dan nilai akumulasi penyusutan di setiap tahunnya. Bisa dilihat nih. Untuk tahun 2021 nilai di bulan Desember sisanya itu setelah penyusutan yang awalnya 4 juta, kemudian total penyusutannya adalah 833.000, nilai sisanya masih 3.100 sekian. Begitupun untuk tahun-tahun setelahnya, sehingga tahun terakhir dia penyusutan nih 2021, 2022, 2023, 2024. Harusnya 4 tahun, cuman karena dia pembelian itu bukan di awal tahun 2021, karena dia perolehan di bulan Maretnya, otomatis masih ada 2 bulan di awal tahun 2025 dengan nilai penyusutan dan akumulasinya disesuaikan di sini. Sehingga di tahun 2025 ketika di akhir tahun untuk pelaporan SPT itu nilai bukunya sudah menjadi 0. Dan di halaman ini juga guys, itu akan digunakan untuk laporan SPT perusahaan-perusahaan teman-teman semua. Begitu. Ini rentang penyusutannya hingga 35 tahun ya. Jadi ketika teman-teman nulis 2021, maka di sini akan menjadi sampai 2055. Ya, untuk tahun akhir ini adalah untuk tambahan aja. Barangkali ntar penyusutannya itu tidak cukup. Cuman normalnya ini untuk 35 tahun. Dan di halaman overview di sini akan menjadi rangkuman guys, untuk seluruh aset-aset yang teman tuliskan. Dan di sini itu untuk menampilkan nih berdasarkan opsi-opsi yang teman pilih nih. Nah, seperti itu guys. Seperti itu. Jadi pada intinya teman-teman cukup mengisi
yang ada di daftar aset dan menyesuaikan tadi ya. Di sini ditulis tahun pembeliannya dan akan langsung dapat hasilnya. Itu sekian tutorial untuk penggunaan template ini guys. Semoga membantu dan sampai jumpa.